Selamat pagi semua, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra dari wawasan Nusantara. Ibu harap kalian semua sudah memahaminya. Hari ini kita akan masuk kepada materi kita yang terakhir di kelas 10, yaitu peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Dan yang menjadi tujuan dari materi terakhir kita hari ini adalah Ibu harapkan agar Ananda sekalian dapat mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam berbangsa di bidang kehidupan serta peran peserta didik dalam mengimplementasikan asas-asas wawasan Nusantara. Untuk itu, silakan simak tayangan video berikut ini. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sesuai kenyataan hidup, sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya. 5. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjadi
menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. 6. Agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. 4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. 5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. 6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. 7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. 9. Mewujudkan kepentingan nasional. 10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 11. Mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. 12. Menciptakan kerukunan umat beragama. 13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. 16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. 17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. 18. Memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, gotong royong dalam masyarakat. Oke, kesimpulan dari materi terakhir kita hari ini adalah peranan dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara dapat berupa mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu maupun golongan, lalu mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia dan mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual, mempunyai wawasan kesadaran kebangsaan. Baiklah, persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian semester 2 agar nilai kalian akan menjadi lebih baik dan dapat naik kelas. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian dan salam literasi.